好，jelas ya suaranya 老师好，你们听清楚老师的声音。好，我们开始我们的课。不要讲的太多呀。同学们可以看这个白板。我们教的今天就是第7课，不是第7课。我们上课吧。你们看上课。这里的课什么意思是呢？课就是 pelajaran, ya. 上课就是sedang pelajaran, atau kemarin kita ngomong adalah permulaan pelajaran juga boleh, ya. Siaga ada istirahat. Nah, di sini kita menggunakan banyak kata-kata ke gitu kan. Nah, kata-kata ke ini harus benar-benar dihafalkan. Contohnya membuat kalimat ke gimana di sini kamu lihat. Ke kita tambahi sang jadi sang ke, udah arti lain. Tambah lagi subjeknya ini woman sang ke, kita sedang pelajaran, kita memulai pelajaran, ya kei. Ya. Nah ini dari kalimat kata pendek banget, kata kerja pendek banget, kita tambahin bisa menjadi suatu kalimat. Nah seperti di sini ini. Dan kemarin kita juga ini belajar kata ciang, ya ciang arti menerangkan. Menerangkan, menceritakan, atau menjelaskan, ya ini sama aja, tapi loh kemarin hanya menceritakan adalah menerangkan pelajaran. Kalau menerangkan pelajaran apa? Jiangke. Ya di sini loh ngomong jiangke ini. Jiangke menerangkan pelajaran, maka subjeknya kebanyakan kita menggunakan laoshi kan. Laoshi itu jiangke, 不是？老师讲课。对的，itu subjeknya yang betul adalah menggunakan 老师 ya. Biasanya 老师 yang 讲课 atau 校长 ya ya, 校长 kepala sekolah menerangkan pelajaran gitu. Karena yang ngajar adalah guru, makanya kita mau 老师 ya, 老师讲课. Nah, 讲课 kan menerangkan pelajaran. Makanya subjeknya menggunakan 老师. Kalau 上课 kita bisa digunakan subjeknya bisa ganti lain. 同学们 ya boleh. 同学们 berarti para siswa. Atau 我们 juga boleh berarti kami. 上课 boleh. Jadi ini subjeknya bisa 同学们, bisa 我们, bisa 他们 juga boleh mereka yang pelajaran. Kalau di sini lebih terbatas karena 讲课 adalah menerangkan pelajaran, makanya 讲课 kebanyakannya adalah 老师 ya, 老师讲课 artinya gitu. Ya, itu di buku, betul. Laozi itu di buku ya. Di sini nggak ada, di buku nggak ada. Laozi hanya menerangkan aja. Nah, kalau kamu mau ya kamu tulis, boleh. Ya. Tapi kalau yang mengerti, ya nggak usah tulis, nggak apa-apa. Dengerin aja. Laozi menerangkan kan subjeknya ini bisa diganti. Nah, di tulisan ke bisa tambah sang, boleh. Ya. Nah, ini juga tambahi 我们 atau 同学们. Itulah di Laozi kalau menerangkan pelajaran buku ini kebanyakan sekarang begini. Jadi semua siswa harus mendengarkan Laozi. Jadi nggak boleh mengandalkan hanya Laozi kasih kamu PDF-nya tinggal kamu lihat gitu ya kan, nggak kamu tulis. Jadi nanti nggak ada kemajuan. Apalagi sebentar lagi buku kita udah mau habis kan, mau ganti buku baru lagi. Udah, jadi Laozi jarang sekali ngirim-ngirim begini ini. Pengiriman begini hanya Laozi waktu terangkan di pelajaran aja. Oke, udah ngerti ya sekarang ya. Nah, ini Jangka udah terangkan juga. Sekarang Tingke, Ting kan mendengarkan. Kalau Tingke kan mendengarkan pelajaran, tapi ke, Tingke. Tingke, 同学们 Tingke, 同学们 kan para siswa. Hari para siswa mendengarkan pelajaran. Ya ini loh, menerangkan pelajaran di buku ya. Nah, tapi di buku ini nggak ada tulisan begini. Lalu hanya menerangkan aja. Ya, ngerti semua ya. Nah, seperti kemarin Lalu ngomong,
women sangke, ini paling atas yang mulia juga ya. Women sangke itu bisa kita terjemahkan kami sedang pelajaran atau belajar boleh. Nah, dari sangke itu bukan artinya satu arti aja. Kita bisa memperjemahkan ke bahasa Indonesia bermacam-macam, tergantung daripada pembicaraan. Mungkin kalau yang tulisan-tulisan begini ini langsung menerangkan untuk mereka yang agak dewasa ya, yang udah SMP atau SMA atau yang kuliah itu boleh ya, langsung terangkan ini. Kalau mereka yang masih SD kelas 1, 2, 3 mungkin belum mengerti, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau yang bawah ini perlu tetap ya yang harus diterangkan tadi ini. Ke, sang ke, 我们上课，同学们上课 ya. Jiang ke, di sini jiang ke cuma 老师 yang kebanyakan yang kita bisa ngomong jiang ke. Kalau ting ke, 同学们 boleh ting ke, boleh. Karena mendengarkan pelajaran. Jadi para siswa mendengarkan pelajaran. 我们听课 juga boleh. Ya. Halo? Nah, sekarang di sini kemarin ada pertanyaan kata wen kan gitu. Wen. Terangkan ya yang wen sekarang. Yang ini wen. Wen kan bertanya kan. Nah, maka perhatikan kamu tulisan wen sama hui. Nah, tulisan wen hui kan hui jamnya hui kan kemarin. Atau hui tak. Itu hampir sama tulisannya. Maka sekarang ini loh dekatkan semua. Tulisan wen. Nah, sekarang boleh kamu tulis semuanya ini. Ya, tulisan wen. Kamu tulis bertanya. Tulisannya kan begini, pingnya nih wen. Hui artinya pulang, kembali atau balik. Kalau hui tak akan menjawab. Kemarin kita belajarkan hui tak kan. Lao shi wen, tong xie men hui tak. Nah, lao shi yang wen, tong xie men hui tak. Hui tak menjawab. Kemarin juga udah kita belajar kata-kata hui jia. Ya. Hui jia berarti pulang rumah. Oke, boleh nih tulis semuanya. Kalau mau nulis, tulis sekarang. Atau di foto juga boleh, tapi kalau dari foto harus ditulis. Ya. Di sini tong bersama atau berbareng, artinya tong xie-nya tong tuh, tong xie, teman sekolah. Nah, tulisan ini ketiga ini kamu perhatikan, tulisan wen, hui, sama tong ini kan hampir sama. Nah, di pelajaran ketujuh ini adalah menunjukkan tulisan-tulisan yang hampir sama. Menulisnya hampir sama, tapi beda arti, beda cara bacanya juga. Minta lagi ya ini ya PDF-nya yang ini. Maksudnya Lause itu ya mulai dari sekarang kamu itu udah nulis sendiri, nggak boleh selalu minta PDF-nya Lause seperti ini. Memang Lause ada, tapi Lause nggak mau selalu siswa itu mengandalkan PDF-nya ini. Waktu pelajaran kamu harus mendengarkan Lause, harus kamu tulis. Itu lebih cepat masuk pelajarannya. Jadi kamu kurang ngerti, langsung bisa tanya Lause. Bingung apanya, Tirsa? Lalu sudah ngomong kan, Tirsa, tulisan ketiga ini kan hampir sama. Tulisan wen, hui, sama tong, ini hampir sama tulisannya, kamu lihat. Maka Lause di sini tuliskan ke semuanya. Nah, kalau kamu mau ngikutin Lause, ya kamu tulis tulisan ini. Beda banget kan tulisannya wen, hui, sama tong, ya kan? Nah, kamu kalau belum mengenal banget ya kamu tulis pi-nya, kamu tulis bahasa Indonesianya juga persis punyanya Lause. Nah, kalau yang samping ini kan ada huita, huija kamu juga sudah pernah diajarin kan, itu kata-kata huija, artinya pulang rumah. Di sini tong, kamu kemarin juga sudah diajarkan tongxue, mungkin tongzuo ini kamu belum ya, tongzuo teman sebangku belum ya. Kalau yang kemarin sudah saya ajarin, anak yang kemarin harus diajarin. Nah, maksudnya loh begitu, ya.
Ditulis ya. Ada kamu. Kalau kamu nggak keburu, kamu foto nggak apa-apa. Sudah pelajaran, kamu langsung tulis. Ya, tulis Hanzi-nya. Laozi ngajar di sini, paling penting kamu harus bisa tulis Hanzi ya. Ping itu hanya untuk kalau ada kosakata baru kita menggunakan ping. Kalau udah kita mengenal Hanzi-nya, jangan sekali-kali lagi ditulis ping-nya. Ya. Laoshi tidak ada suara laoshi. Masa iya? Yang lain gimana? Enggak dengar Ada suaranya Laozi. laoshi. 有听见吗？有听见的。 Jelas Laozi, jelas. Pantang ngomong jelas kok ya, ada. Oke, sampai di sini ya. Ketiga tulisan ini perhatikan. Di bab 7 ini emang menerangkan banyak tulisan yang hampir sama. Sudah jelas ya. Nah, selanjutnya, kamu lihat lagi. Tulisan tiang sama jin ini juga. Hampir sama kan, tiang sama jin. Kalau tiang menerangkan, kalau jin artinya masuk. Kamu tulis juga. Jangan sampai keliru cara menulisnya. Tiang sama jin. Oke? Udah ya, tiang sama jin. Di sini kamu juga bisa mempelajari ya supaya kamu nggak sampai lupa dengan kata-kata ke. Kamu lihat di sini. Shang ke, sedang pelajaran atau belajar. Boleh, kedua-duanya boleh. Mulai belajar juga boleh. Ya, memulai belajar juga boleh, memulai pelajaran juga boleh. Paling penting di sini kamu ngerti shang ke, sedang pelajaran atau memulai pelajaran atau sedang belajar. Selanjutnya, xiake. Xiake itu istirahat pelajaran. Ya, dengarkan di sini. Istirahat pelajaran. Jadi kalau istirahat pelajaran, berarti nanti masih ada pelajaran lagi, masuk lagi ke kelas gitu. Bukan katanya xiake itu langsung pulang, bukan. Kalau kemarin pulang kan fangxue. Ada nggak kamu kemarin fangxue? Buku kamu nggak ada ya fangxue yang kemarin. Nggak ada kamu fangxue. Nggak seperti Cientao ya, Cientao ada. Nggak apa-apa deh. Ya, kamu kalau nggak tahu pulang sekolah nggak apa-apa. Kamu belum diajari, kamu diajari hanya sedang pelajaran sama istirahat pelajaran. Makanya kalau waktu istirahat pelajaran, waktu siake, kita bisa apa? Wan yuxi, bisa main-main. Ya, Wong bisa shi, 在食堂吃饭, 吃点心, boleh bisa makan, maksudnya gitu. Bisa makan, bisa minum, ya, bisa sang ci shuo, udah bisa kan ci shuo, sang ci shuo berarti ke toilet gitu. Jadi kamu harus mengerti siake kamu ngapain aja. Siake tongxie men zuo shema, gitu ya kan. Siake para siswa ngapain, jadi kamu bisa ngomong ya kan. Sang ci shuo ke toilet gitu. Shi apa? Kemarin udah belajar kan kata-kata shi, udah belum kamu shi? Belum ya. Jika ini belum ya. Kemarin yang shi makan-makan itu udah belum. Di jika. Oh, habis ini yang shi. Ya, di baka. Belum kamu yang shi. Ya, nggak usah. Ya, sang shi shuo atau qi shi shuo aja. Yang kata-kata 4 dulu. Ya, ke. Ya. Keben, juga udah ngerti kan keben. Keben itu buku pelajaran. Sekarang kamu pegang tuh. Itu buku pelajaran, keben. Kalau yang satunya lagi, lian si ce, buku latihan. Nah ini langsung butuhkan apa? Dengan kata-kata ke semuanya ini. Langsung rangkum di sini semuanya. Oke. Habis itu kewen. Kewen itu ada teks bacaan. Jadi bacaannya ini itu namanya kewen. Kemarin kan bacaannya begini kan. 我们上课吧. Nah, itu judulnya. Itu namanya kemu. Di sini lo nggak tulis ya kemu. Enggak usah udah. Ya. 我们上课吧. Nah, itu adalah judulnya. Namanya kemu sebenarnya. Tapi lo nggak nulis, nggak apa-apa udah. Nah, kewennya apa? Bacaannya apa? Teks bacaannya apa? Adalah 上课了，我们进教室吧。老师讲，我们听。老师问，
women hueta. Nah, itu adalah kewen, teks bacaannya. Emang kalau tulis di sini bacaan pelajaran. Itu namanya kewen. Nah, gunakan kata ke lagi kan di sini. Nah, tapi kalau ini ke-nya di depan, keben, kewen. Selanjutnya, ke-nya balik lagi di belakang, yaitu tingke, mendengarkan pelajaran. Jiang ke, menerangkan pelajaran. Oke, yang ngerti semuanya. Yang bawah Lao nggak terangkan, ya, karena kamu belum sampai di sini. Oke, kamu belajar sampai yang ke tilio, ya. Lao Shu itu buku. Apa bedanya dengan buku pelajaran? Ya, beda. Ya, kalau buku, semua buku kita ngomong buku. Biarpun keban, biarpun lian sisa kita ngomong semua itu shu, semua itu buku. Dari semua buku kita ngomong shu. Sama kan? Seperti buku-buku semua kamu juga ngomong buku kan? Buku pelajaran, buku catatan, buku latihan, buku kamus, kamu juga ngomong buku semua kan? Dan nanti beda-bedakan lagi kan? Gitu. Semua itu dianggap buku. Nah, nanti baru keban, buku pelajaran, ada pelajarannya. Lian Shice, buku latihan. Zitian, buku kamus. Gitu. Oke? Bagus sekali pertanyaan ya daripada Laila. Dia yang ngerti tanya gini loh, pasti jawab soal mengenai pelajaran. Ya, how Laila. Ya, mengenai ke dalam terangkan. Sini ada kata saya. Nah, udah ya. 我们上课，老师问，同学们回答。我们去学校，我们上学校。Kau usah den, kamu bingung ya, yang anak kelas ini. Nah, kamu sekarang banyak baca ini aja ya. 我们上课吧 itu adalah kata ajaan. Ya, 我们上课吧 ayo kita belajar, ayo kita mulai belajar, itu. Ayo kita mulai pelajaran, 我们上课吧 Pa itu adalah kata ajaan dalam bahasa Indonesia. Kita menggunakan kata-kata ayo. Oke. Di sini 我们写字吧 kamu belum kayaknya di sini. Dia langsung nggak terangkan yang ini. 我们去上课吧 apa kamu juga belum ya? 去操场吧，去动物园吧，nggak usah deh. Nggak usah mau menerangkan antara sang sama ci ya di sini. Nggak usah, nanti ada di kemudian hari. Oke, sampai di sana aja mengenai pelajaran yang Losus sedikit menerangkan. Ya. Yang di sini pokoknya kamu tadi perhatikan tulisan tong, ya, tong artinya bersama, tong siamnya tong itu lantas sama apa? Hui, hui tak punya hui sama wen itu perhatikan banget, jangan sampai kamu salah ya, mengenai tulisan inilah. Ini yang terpenting di sini. Maka Lalu juga menerangkan tong itu tong xie, hui hui ta, ya. Wen biasanya lao shi wen itu. Selanjutnya jiang sama jin juga. Semua harus nulis ya, jadi hanzi ya, jiang sama jin. Kamu semua harus nulis ini. Nanti lo terangkan pusonya, bagian tulisannya ini. Kamu perhatikan, lo terangkan lagi tulisan jiang sama jin di sini. Nah, supaya semua ada sedikit perhatian mengenai tulisan jiang sama jin ya. Kalau jiang, kita nulisnya ini depan dulu, yang sebelah kiri dulu. Tian, ya, heng, ze, ki. Kita tulisnya dulu. Baru heng, heng. Ini kan seperti tulisan al kan, tulisan dua kan. Nah, baru di sini pie, sini shu. Nah, ini adalah tulisan jiang yang artinya menerangkan.
Jadi kita nulisnya adalah ininya dulu. Ini disebut apa? Yan zi pang. Nanti lo terangkan ya mengenai pusho. Yan zi pang. Pusho itu bagian daripada tulisan. Nah, kalau nulisnya tulisan jin ini, khusus tulisan ini ya, perhatikan ya. Kalau ada al, ini namanya al atau ti itu nggak masalah sebutannya. Nah, ini loh. Kalau ada tulisan yang begini, ini tian ya, heng ze pie, baru nah. Nah, nulisnya begini ya, tian heng ze pie nah. Ini kita nulisnya nggak boleh tulis dulu kalau tulisan begitu itu. Kita harus nulisnya apa? Kita harus nulisnya yang bagian tengahnya dulu. Nah, yang dalamnya ini loh, kita tulis dulu. Jadi kita nulisnya yang mana? Adalah heng, heng, ya, pie, shu. Nah, kita tulisnya ini dulu. Baru yang depannya ini. Hanya khusus tulisan ini aja ya, yang begini. Ingat-ingat. Ada dua sih sebenarnya. Yang paling banyak kamu jumpai nanti yang ini. Ini kita tulis tian dulu. Habis tian adalah heng, ze, pie, nah. Ini kemarin loh sudah dengerin kan? Ada tulisannya heng, ze, pie. Ada nggak? Ada kan Mas Yan? Nah, sekarang ini kita ketemu di tulisan ini. Nah, di sini makanya ini dianggap satu goresan. Tian nanti juga satu goresan kan? Tian dulu kan, baru heng, ze, pie. Yang ketiga baru kita sebut na. Lalu kemarin sebut pingna ya. Kalau na kan kemarin agak begini. Nah ini datar maka disebut pingna juga boleh ya. Mungkin kalau kamu di sekolah guru kamu ada yang sebut pingna sama atau disebut na juga sama-sama ya. Cara menulisnya adalah begitu. Biarpun di sini tulisannya kamu lihat ya. Kamu di sini tulisan kan kelihatannya Tien, langsung gini kan, Heng Ze Pingna. Nggak boleh tulisnya begini. Ya, nggak boleh seperti cetakan begini ini. Karena cetak ini kurang kelihatan belok-belokannya. Punya kita kan kelihatan belok-belokannya, bener kan? Tuh, harus begini. Oke, yang ngerti semuanya ya di sini ya. Cara penulisannya dan tulisannya beda banget kan? Sini Ciang, sini Cin. Ada baca catiao ya, baca hapus ya. Dan tulis semua kan, udah ngerti kan? Hmm. Ruang kelas Mandarinnya apa? Jiaoshi ya. Kemarin kamu udah jiaoshi. 我们进教室吧. Ruang kelas kan. Udah kemarin tuh siapa yang nanya itu? Oke, Esa Kurniawan. Yo, sekarang kita belajar lihat bukunya lagi. Lihat kepennya ya, coba kepennya dikeluarkan semuanya. Ya, ada dikeluarkan semuanya kepennya. Oke. Nah, kita buka sekarang halaman berapa kepennya kamu lihat. Bentar. Ini nih, 我们上课吧 ya. 我们上课，老师讲课. Yuk, sekarang kita lalu panggil ya juga ya salah satu siswa untuk membacanya. Di sini lah kelihatan ada nama siswa namanya Jini Ma.
ya. Jimmy, mama, jimima. Yuk, coba jimima dibaca ini. Xue jizhi, ya, belajar kalimat. Nggak ada pi-nya loh ini semua ya. Yuk dibaca jimima mulai dari ini judulnya dibaca dulu. Kamu, 我们上课吧. OK，老师，我们上课吧。好，下一个。我们早上课。我们上课。老教师讲课。同学们听课。我们去动物园吧。Ya, yang ini动物园, yang atas 操场。操场。操场吧。我们去动物园吧。我们上课吧。Nah ya, sini banyak belajar lagi ya, udah lumayan ya, ya bagus yang sini ya. Sini masih ya. Jadi kamu pelajarin sengsenya ya. Sengse adalah kata-kata baru. Kemarin kan lo sudah ngajarkan kata-kata baru. Ini kata-kata baru. Nah ini kamu pelajari sendiri di rumah ya. Ji sengse, ji mengingat, sengse adalah kata-kata baru. Makanya kalau kamu udah pelajarin, waktu suruh kamu baca, kamu bisa baca semuanya. Tadi lausan yang menerangkan tulisan jiang, yang ke, sama jin. Ya itu yang hampir sama. Lantas tulisan apa lagi? Tulisan wen sama hui, lausan yang tekankan. Ya di buku ini. Sama kata-kata ke, sang ke, siak ke apa. Nah kalau pa, kata-kata ajaan. Yang lainnya seperti ting ke, ini kan lebih gampang. Maka Lause ngajarnya hanya sepintas aja, tapi kamu juga penting. Karena apa? Tiap bab kalau ada kata-kata baru, kita nggak boleh sampai diabaikan, ya harus dihafalkan semua. Oke? Ini Chang. Ya. Jadi kalau seperti gini, kata-kata baru kan, gimana cara mengingatnya? Jadi kamu harus menulis di buku kotak-kotak semuanya. Tadi nulisnya langsung, Chang. Nggak salah di Liang Sije kan juga ada kan? Nah, nanti yuk kita buka coba Liang Sije-nya, boleh buat belajar lagi. Emang loh sini pasti pertama kali ngajar, ya kan? Gitu di Jige ini. Oke, langsung bacakan dulu aja deh. Saya semua mengikuti ya. Ini kewennya dulu lah baca ya. Yuk dengerin semuanya. Kamu tirukan, boleh ya. 老师读一篇，你们听. Ya, gitu. 老师 baca sekali. Nimen kan kalian ting, nah itu ting mendengarkan ya ini tulisan ting. Berarti kamu jangan ngerti ya sekarang mendengarkan itu ada ting ya. Nah, 我们上课吧。上课了。我们进教室吧。老师讲，我们听。老师问，我们回答。Kamu lihat tulisan cepat banget ya dia untuk nulis pinginnya. Ya. Kamu lihat di chatroom.
ya, siap, udah bagus pingnya. Nah, cuman hanzinya ya nanti Tirsa banyak menulis lagi ya. Nah, kalau pingnya loh ngomong udah bagus banget. Oke, Tirsa mau coba ya baca. Yuk, Tirsa. Pancang, sing Tirsa tuh itu Tiko. Ya, saya mau. Oh, Jesslyn, Felicia juga mau ya. Ya nanti ya, habis itu Jesslyn 好， ya. 老师第二赛呀。Tirsa. 你好，老师。好，请晚上好，Tirsa。我们上课吧，上课了。我们进教室吧，老师讲我们听，老师问，我们回答。 Ya, kamu ikutin ya Tirsa, harus baca sekali lagi ya. 我们上课吧。我们上课吧，上课了。上课了。我们进教室吧。我们进教室吧，老师讲，老师讲，我们听。我们听，老师问，老师问，我们回答。我们回答。很好，好，谢谢Tirsa。谢谢老师。Puji-puji ya. Nah, yuk, tadi kelihatan ada yang namanya Jesslyn yang mau baca dia. Jesslyn yang mana? Udah turun ya. Lausya, aku ada ngerjain PR yang kemarin, Lausya. Iya, Mekwansi, ini sih ya. Ngerjain dia bagus kok ya. Minta tolong apa? Desen Arvin. Ntar lo semanggil ini aja udah. Yang kelihatan di sini ya. Anthony dan Charles ini aja udah. Yang kelihatan di sini. Soalnya bingungnya dibuka ya. Terserah mau Anthony apa Charles-nya yang mau baca. Charles aja. Ya, yuk Charles aja. Bukan Anthony ya. Di sini soalnya ada namanya dua. Anthony sama Charles. Ini yang kakak beradik ini. Yuk. Pancang, 我开这个 Charles sama Anthony 呀。开了，老师。开了，好，请。yuk Charles 请。晚上好 Charles。我们上课吧。上课了，我们讲教室吧。老师讲我们听，老师问，老师问，我们回答。 Ya, yuk ikutin langsung ya, baca sekali lagi ya, Charles. 我们上课吧。我们上课吧。我们上课吧。上课了。上课了。我们进教室吧。我们进我们进教室吧。我们进到室吧。老师讲。老师讲。我们听。我们听。老师问。老师问。我们回答。我们回答。回答。回答。ya, 好，谢谢 Charles. Ya. Ini Laila mau ya. 好，Laila. Dia panjang jiwa kayak juga Laila ya. Anak kelas 4B lah Kak Laila ya.
Laila ya. Ya, Laila. L-A-I. Ah. 好，请来啦，姐姐来啦。Ya, Laila. Dah khai了吗？我们班长。我们哦，三个爬上呀个啊，上课了，我们就叫什么？我们今教这把教舌，老师讲，我们听，老师问，我们回答。 Nah,很好ya. Ya, Laila在家里有陪同你ya, ada teman yang menemani kamu untuk belajar ya. 很好，很快进步ya. Lalu Lebih cepat tadi maju. itu Kaila, ini sekarang Laila udah diambil. Laila. Laila yang sekarang itu. Ya udah. Jesslyn, Felicia mau langsung selain Laila. Ya, halo. 上课了，我们上课吧。老师讲，我们听。老师问，我们回答。 Wah, 很好，好棒呀！好，谢谢。ya. 好，下一个老师叫这个 Areta ya. Areta terus Diso ya. Diso ada yang angkat jari ya. Halo Areta. Lalu mending lihat yang di pingmu sini ya. Tadi yang kelihatan wajahnya ini lalu panggil daripada yang di chat room ya. 好，Areta，请。我们上课吧，上课了，我们进教室吧。老师讲，我们听，老师问，我们回答。回答，我们回答。Ya, Areta, hal ya. Banyak baca lagi ya. Ya lumayan ya Areta. 好，下一个。Kita lihat lagi masih ada siswa lagi ya yang membaca. Ini Kemos ya. Ini Kemos kemarin juga bacanya bagus nih. Kemos Juenri ya. 好。老师好。 你好，你好。好，请Kemos。我们上课吧，上课了，我们进教室吧。老师讲，我们听，老师问，我们回答。 很好ya. Yang kurang sedikit di sini ya, Kemos. 老师讲, nada ketiga. Ya, diperhatikan juga semuanya. Kalau nada ketiga dia paling belakang, kita bacanya agak penuh. Jadi agak kelihatan banget tuh ya. 老师讲 gitu. 讲 harus gitu. Ya, diulang lagi, Kemos. 老师讲。 Nah. Hao, 谢谢 Kemos. 非常好ya, 非常棒ya, Kemos ya. Ya, yang lain ini harus dihafalkan. Ya. Habis dihafalkan sampai bagus suaranya. Jadi kamu jangan hanya pokok baca tapi suaranya nggak bagus, nggak boleh. Jadi baca terus sampai suaranya bagus sampai hafal. Ya, kalau sudah hafal, tadi nggak lihat buku kan, sudah bisa baca. 上课了，我们进教室吧。老师讲，我们听。老师问，
我们回答. Kalau udah bisa baca semua begitu, nggak boleh lihat buku, bukunya ditutup, lantas ditulis. Ya, itu namanya moxie. Ditulis hanzi-nya sekarang. Tulis hanzi-nya, kan kemarin udah belajar kan hanzi-nya gimana nulisnya. Sekarang kita habis hafal ditulis hanzi-nya. Kalau lupa gimana loh hanzi-nya? Kalau lupa tulis pinnya. Emang kalau moxie nanti ya, semua nulis hanzi-nya dulu. Kalau yang lupa baru nulis pinnya. Jadi habis nulis hanzi, bawahnya kasih ping. Makanya kalau kamu nulis 我们上课吧, udah selesai kan? Kamu tulis bawahnya pingnya di sini. 我们上课吧. Kalau nulis ping, jangan lupa ya, pakai sengtiao, pakai nadanya. Baru lanjutkan, 上课了. Ada tanda koma kan di sini. Kamu tulis juga pingnya dulu di bawahnya ini. Baru, 我们进教室吧. Tulis bawahnya sini pingnya semuanya. Lanjut lagi. 老师讲, tulis juga. Kalau nulis ping tapi jangan lupa ya tulis sama sengtiaunya. Jadi kalau hanzi-nya lupa juga nggak apa-apa. Tapi tulis yang lupa gitu. Kamu tulis aja pingnya di bawahnya dulu. Di bawahnya tulis. Ya. Tuh. Sudah tahu semua? Minggu depan, Lao Tzu masih mau kamu untuk menghafalkan ini. Jadi minggu depan, Lao Tzu caranya gimana? Lao Tzu stop ini share-nya begini. Nah, jadi kan kelihatan ini, wajahnya harus dibuka yang Lao Tzu baca. Nah, dia harus membaca di sini, Lao Tzu kelihatan kamu tanpa melihat atau membawa buku. Jadi kameranya kamu menghadap ke Lao Tzu begini. Yuk, siapa yang mau coba malam hari ini yang dibuka kameranya? Kayaknya Charles dan Vini itu yang dari tadi dibuka, ya. Yuk, sekarang kamu langsung di ini di depan kamera besar sini. Bisa nggak ini apa pancang? Pama Laosu, ikut Charles dan Vini supaya di share screen yang besar wajahnya. Ya, yuk sama yang membaca, Charles atau Vini terserah. Dibaca aja nggak apa-apa. Baca apa? Kamu lihat buku, jadi nggak lihat papan. Baca yang mana, Lause? Yang tadi pelajaran ke-7 itu, kewennya kamu baca, 我们上课吧, itu kamu baca. Lihat di buku ya, di papan kan nggak ada. Jadi kamu lihat di buku. 我们上课吧。我们上课。老师讲课。冬水门。Oh, bukan itu. Yang ini loh. Oh, oke. Yang kewen ya. Ya. 我们上课吧。上课了。我们进教室吧。老师讲，我们听。老师问，我们回答。很好ya. Ya, gini caranya besok ya. Tadi wajahnya harus menghadap ke Lao Tzu. Tadi nggak seperti tadi, ini kan masih belajar, soalnya masih kita coba menunduk lihat bacaan, nggak boleh. Jadi lihat ke depan begini, langsung baca. Itu namanya shudu, ya, shudu atau menghafal atau p juga boleh. Yuk sekalian, sekarang kan ini siswanya ada 2, Charles sama Vini. Coba Charles juga baca yuk. Ya tuh, kamu dilihat tuh seperti Charles ini kan jelas kan, wajahnya kelihatan banget itu. Tapi hari ini dia membaca nggak apa-apa. Yuk, Charles tuh itu. 我们上课吧。上课了。我们进教室吧。
老师讲我们听，老师问我们回答。Nah, 很好ya. Nah, di sini kayak Dongxiemen yang nggak kurang adalah 我们进教室吧. Ya. 我们进 kami jin masuk, ya, 教室 ruang kelas. Ini yang nggak kurang tadi ya, semua kebanyakannya. 我们进教室吧. Yuk Charles diulang lagi. 我们进教室吧. 我们进老师吧。我们进教室吧. 教室。教室。进教室吧。Yuk sekarang Vini yang baca. 我们进教室吧. 我们进教室吧。 Bukan 教室, tapi 教室. 教室. 我们进教室吧。 Ya, 好，谢谢Charles Vini ya, Pisang Hao. Kamu udah tahu ya caranya besok begini, ya. Yang kamu lihat lagi, kok ini ya, lalu mau menerangkan lagi cara baca ya. Jiao shi ini ya, lalu lihat dulu di Shengci jiao shi. Jiao shi itu kan kemarin kan, kok masih belum menguasai ya kata-kata jiao shi ya. 老师去教室itu loh. Kemarin di ke ya, di 6 ke kan gitu. Ini. Kok masih belum bisa ya baca 教室. Nah ini, kemarin di 6 ke ya, di 5. 教室. Coba yang belum bisa baca 教室 ditulis ya tulisan 教室 ini. Paling sedikit kamu nulis setengah halaman 教室 ini. Ya, hanzinya ditulis setengah halaman. Langsung ya tulisan 教 sama 室 gandeng dari 2. Artinya ruang kelas. Setelah ditulis dibaca. Setelah menulis tulisan 教 sama 室 dibaca 教室. Setiap kali selesai menulis dibaca 教室. Jiaoshi adalah ruang kelas. Oke. Ya, udah tahu semua ya. Tulis lagi ya, jiaoshi. Tadi habis nulis jiaoshi dibaca. Ya. Setiap kali selesai menulis jiaoshi dibaca. Oke. Ini tiap bab ini nggak boleh dilupakan ya. Kemarin lo sudah ngomongkan, ini kan keterangan tempat semuanya. Keterangan tempat apa aja dalam pelajaran ke-6 ini kemarin? 厕所, 教室, 公园, 医院, 幼儿园, 还有学校. Dan ini ada keterangan tempat semua. Di pelajaran ke-6 ini banyak banget. Ya, ada 第一学校, 第二厕所, 第三教室, 第四公园, 第五医院, 第六幼儿园, 有6 个. Nah, ada keterangan tempat 6. Oke, ini jadi kamu pelajarin banget tulisan keterangan tempat ini. Biarpun kamu tulisannya nggak bisa nulis, tapi kamu kalau baca harus bagus. Ya, kayak semua udah mengenal tulisan ini ya, 教室, tapi bacanya yang kurang bagus, 教室. Jadi kalau kamu membacanya kurang bagus, maka lo anjurkan harus nulis ya gitu. Jadi setiap kali selesai nulis 教室, kamu baca. Sama, kalau kamu belum bisa baca 医院 juga sama, harus nulis semuanya. Oke. Nah, di sini yang paling penting adalah tulisan apa yang kamu mungkin bacanya kurang bagus adalah ini.
Chao Chang. Chao Chang. Nah, sini juga penting ya, Chao Chang. Kamu tulis juga ini setengah halaman, tulisan Chao Chang. Kalau Tung Uyuan, kemarin bacanya udah pada bagus ya, lo dengar. Tung Uyuan. Tung Uyuan Bon Bin. Dari sini kita ketemu kata tempat apa? Ya ini Tung Uyuan sama Chao Chang. Dua kata tempat. Chu Shuo Chi, ya. Mandarin yang ngomong Chu Shuo Chi. Kata kerjanya kita nemuin banyak loh kata kerjanya di sini. Tungsunya tiang. Tiang ke sama tiang boleh dianggap jadi satu. Ya, ting sama tingke juga sama, dianggap boleh. Kata kerja ini tiang, ting, sama apa lagi? Jin, masukkan nih. Wen bertanya, Hueta menjawab. Oke. Ya udah nanti lo kirim ya, ada PDF. Soalnya PDF-nya nggak sama yang lo sudah buatkan ini. Lo nggak buatkan lagi punya kamu yang ini. Lo buatkan kemarin yang punya Qian Tao Huai ya. Itu lebih lengkap memangnya. Lebih banyak. Jadi mungkin anak-anak yang masih SD itu nanti kesulitan lo ngajar yang itu. Makanya lo nggak pakai buku itu. Makanya pakai buku ini. Kemarin emang ada yang kemarin kelas dewasa itu lo pakai Qian Tao, ya buku pun lo kan kemarin kirim semua masing-masing ke tempat kamu kan itu. Kamu tinggal menerima aja. Langsung ngirim juga 2 jilid kemarin ya. Jilid 3 sama jilid 4, 2 set ya, satu set 2 setnya. Itu boleh kamu buka-buka juga boleh kalau mau lanjutkan. Saya kemarin loh sengajarnya juga sampai bab 6 nggak salah ya. Bab 7 lah sebelum ngajar. Sekarang memang buku ini mulai bab 7, 6, 7 ini udah mulai sulit. Ya, udah banyak kata-kata yang harus kita hafalin semuanya. Nggak seperti yang kemarinnya bab 1, 2, 3, 4. Di sini banyak kata-kata yang seperti Chao Chang ini. Ya, Chao Chang. Perhatikan cara bacanya. Untuk yang Hueta, Tiang Ke, apa pada lumayan bacanya. Ya. Oh, diperhatikan ya. Di sini loh mementingkan emang Goi ya, bahasa lisannya yang paling penting banget. Makanya loh menganjurkan juga sama menulis. Jadi kamu bisa mendapatkan banyak kalau sama menulis. Tulisan kamu juga mengenal, tulisan kamu juga menjadi bagus, juga Goi, bahasa lisan. Ya. Yang kemarin loh benar-benar udah melihat tulisannya siswa di sini kemarin ya Kemos ya. Kemos banyak menulis ya, itu supaya tulisan kamu bagus. Memang sih untuk sekarang kita menulis nggak seberapa dipentingkan, nggak harus selalu bagus tulisannya, nggak harus selalu indah tulisannya. Asal bisa menulis ada udah cukup, tulisannya nggak salah. Emang sekarang emang banyak yang guru ngomong begitu. Asal dia menulisnya tulisannya betul. Dia tulisannya nggak tahu rapi, nggak apa-apa. Karena apa? Mereka mengenal tulisan itu. Dan mereka udah bisa ping-nya, kalau ngetik ping-nya nggak salah, pasti nanti keluar tulisan itu. Dan mereka langsung bisa ngeprint. Nggak perlu nulis. Betul emangnya. Ya? Oke. Coba sekarang lo lihat Lian Cice ya, Lian Cice-nya kamu buka sekarang, lo terangkan sedikit karena waktunya juga udah mau habis ya. Lian Cice ini ketiga ya, kamu lihat halaman berapa Lian Cice Ticike ya. Itu kamu kerjakan ya, karena sekarang kan hari Kamis,
Nanti sampai hari Minggu kan kamu Minggu ada waktu libur, jadi waktu libur kamu buat belajar. Nah, Al-Sepah, di Al-Seliu, ya, di Al-Seliu. Ini ping, besok kita juga baca. Nah, supaya suaranya pas. Kamu juga boleh belajar pingnya ini, baca-baca. Supaya nanti belajar kewennya bagus. Nah, ini loh yang ngomong, ini adalah biar kamu nulis. Ya, ke, pa, ting, chang, ya. Chang, chao changnya chang, ya. Le, jin, wen, hui. Sama mengenal Hanzi-nya ini besok. Jadi ini kan nggak ada pi-nya, kamu harus bisa baca. Ya. Nanti pelajarin. Nanti juga bacanya ini. Baca kalimat. Jadi pelajarin, kamu persiapan dulu. Nanti semua baca harus lihat di papan loh ya, nggak boleh lihat di buku. Karena kadang-kadang siswa di bukunya udah tulis pi-nya. Nggak boleh ya. Karena kamu udah belajar. Di Lianqi ini, kamu nggak boleh ngasih ping. Kalau di Kepen, kamu ngasih ping, nggak apa-apa, kamu masih pertama kali mengenal. Kalau udah mengenal, udah menghafal, tidak boleh tulis ping-nya. Ya, ping-nya jangan ditulis. Jadi kamu harus benar-benar mengenal tulisan ini. Tulisan ini apa bacanya? Hueta. Ya, itu. 好，我们的时间好像是我们的汉语课好像是要结束了ya. Ngerti semua ya? 好，我们的汉语课到此结束了。结束 adalah berakhir. Ya, panjang. 好，谢谢老师，老师再见。谢谢老师，再见。老师再见。